Jadi kalau mau masuk surga syaratnya bertakwa. Bertakwa itu gimana? Yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, itu takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin segenap jamaah Masjid Al-Furqan, bil khusus para asatid yang hadir, para orang-orang tua kami, ketua DKM, ketua RW dan segenap jamaah yang hadir di masjid ini maupun yang mungkin mendengarkan dari rumah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa bangun pagi, sahur, sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim ahad pagi. Insyaallah pagi hari ini kita sama-sama mentadabburi firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 140 atau halaman 67 dalam Mushaf Sandar Madinah halamannya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharain fi qouli ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u wa badiru bi ta'atikum lillahi wa rasulih. Wabadiru, bersegeralah kalian untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, liqtinami maghfirah azimah, agar mendapatkan ampunan yang besar, ampunan yang agung, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Bersegera melakukan ketaatan untuk Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan surga wasi'ah, dan surga yang luas, yang luasnya itu arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu seluas langit-langit dan bumi. Maksudnya enggak hanya satu langit, seluas 7 langit. Jadi langit itu dilebarin, nah itu luasnya surga itu. Wa'iddat lil muttaqin, a'addahullahu lil muttaqin, yang Allah siapkan semuanya itu untuk hambanya yang bertakwa. Jadi kalau mau masuk surga syaratnya bertakwa. Bertakwa itu gimana? Yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, itu takwa. Maka Allah perintahkan segera, jangan ditunda-tunda. Nah, segera itu cepet-cepetan. Kalau sudah bisa segera laksanakan. Kebaikan yang bisa lakukan laksanakan, jangan ditunda. Kita tidak tahu apakah ada waktu lagi setelah ini, kita nggak tahu. Pokoknya ada kesempatan berbuat baik, berbuat apa aja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya
kamu tahu besok itu kiamat, udah tahu jadwal resminya bahwa kiamat itu terjadi besok misalnya, dan di tanganmu itu ada bibit kurma, tanamlah, tetap tanam. Padahal kurma itu panennya kapan? Oh, bertahun-tahun belum tentu panen juga. Apalagi udah tahu besok kiamat. Artinya secara pikiran manusia kan buat apaan gitu. Terus juga besok kiamat gitu. Tapi Nabi tetap perintahkan tanam. Karena di dalam menanam itu tetap ada manfaat, ada kebaikannya. Bisa jadi manfaat itu bukan untuk kita sebagai yang nanam, bahkan sebagai manusia bisa jadi bermanfaat untuk makhluk Allah yang lain. Misalnya ada semut, dia bingung nyari tempat, nah dipakai sarang semut, nah itu kan bagian dari sumber pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang jelas, dimanapun kapanpun ada kesempatan berbuat baik, bersegera, jangan ditunda-tunda. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Karena semua kebaikan yang dilakukan itu menyebabkan hadirnya ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu enggak usah khawatir nanti enggak dapat, itu enggak usah khawatir. Semua dapat. Enggak usah rebutan. Kalau rebutan urusan akhirat itu insya Allah relatif damai. Karena surga itu luas banget. Beda kalau rebutan masalah dunia. Karena dunia itu sedikit, masih perebutannya jadi rame gitu. Sehingga berlomba-lombalah untuk rebutan kapling di akhirat. Insya Allah aman. Buktinya juga sholat kan nggak pernah ribut kan, sama-sama. Karena yang dikejar akhirat itu. Coba kalau rebutan apa gitu kan, takjil gitu. Rebutan takjil kelihatan. Padahal sebenarnya kan sama-sama rebutan sebenarnya. Rebutan pahala gitu. Tapi kan damai aja gitu, enggak. Karena yakin pasti dapat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak, kalau misalnya takjil atau beras apa gitu kan kita tahu terbatas. Karena sifat dunia itu sedikit. Sehingga ya rebutannya itu kadang-kadang sampai terjadi gesekan yang keras. Orang bertakwa yang bagaimana yang kemudian disiapkan Allah ampunan dan surganya. Ini tanda-tanda ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra, alladzina yunfiquna amwalahum fil yusri wal usri fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang terus dan tetap menginfakkan hartanya di jalan Allah fil yusri, baik dalam kondisi longgar, dalam kondisi mudah, dalam kondisi kecukupan, maupun dalam kondisi sempit, susah. Kalau duitnya nggak ada serinya mah berbagi mah santai aja ya. Bagi aja nggak ada masalah. Cuma masalahnya kalau tinggal itu satu-satu. Ini kalau saya ada kotak lewat ini, kotak infak lewat, masuk nggak ya ini? Ini kalau saya masukkan nanti saya nggak makan siang. Nah disinilah tantangannya. Justru sedekah di saat begitu itu pahalanya yang paling besar. Kadang-kadang sedekah walaupun kecil itu antara hidup dan mati masalahnya. Kalau duitnya tadi tak berseri mah terserah. Tapi justru pahala sedekah yang paling besar itu saat kita masih takut fakir. Kita masih takut membayangkan masa depan yang nggak jelas. Itu justru di situ yang pahalanya yang
besar karena pasti pengorbanannya juga tinggi. Gitu. Karena pahala itu juga sebanding lurus dengan pengorbanan. Jadi orang yang bertakwa itu tetap berinfak fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam kondisi longgar maupun dalam kondisi sempit. Walladzina yumsikuna ma fi anfusihim minal ghaid, dan orang-orang yang menahan diri dari amarah yang ada dalam diri mereka, bisabri, caranya dengan sabar. Sekalipun dia bisa membalas, mungkin dizalimi orang, sekalipun bisa membalas, dia memilih tidak membalas, memilih sabar aja. Tapi kalau aslinya nggak bisa membalas ya, emang dia nggak bisa membalas ya. Balkadimin al-ghaidh. Saya biasa kalau orang marah itu kan merasa bisa melakukan keinginannya. Tapi ketika dia mampu menahannya, wal qadhimin al ghaidh, bahkan ditambah yang terakhir wal afina 'anin nas. Mampu menahan diri, wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang lain. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa berikutnya adalah mampu menahan amarah yang ada dalam dirinya dengan terus bersabar, sekalipun dia mampu meluapkannya, mampu membalaskannya, dan memaafkan orang-orang yang menzalimi dia. Wa hadza wal ihsanu alladhi yuhibbullahu ashabahu, dan ini adalah ihsan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memiliki sifat ini. Sabar, tidak marah, dan memaafkan. Tidak membalas itu belum tentu memaafkan. Atau ditambahi lagi, memaafkan bisa, melupakan nggak bisa. bisa memaafkan tadi, tidak bisa melupakan. Yang jelas ketika orang mau memaafkan orang lain itu kondisi itu yang kondisi tertinggi karena luar biasa. Memaafkan saat dia sebenarnya bisa membalasnya. Itu pahalanya sangat luar biasa. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diusir-usir dari Taif, dilempari batu, kemudian dalam kondisi seperti itu ditawari malaikat Jibril, ya Rasulullah, jika engkau izinkan, aku perintahkan malaikat penjaga gunung itu untuk mengangkat gunung, ditimpakan ke penduduk Taif. Kalau kita mungkin, wah silahkan, biar tahu rasa gitu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam enggak, jangan. Ya mereka mungkin orang tuanya begitu. Saya berharap lahir dari mereka keturunan yang beriman pada Allah dan Rasul. Rasulullah maafkan, tidak dibalas, padahal mampu. Yang nawari malaikat Jibril, kurang gimana coba malaikat Jibril. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu tadi sangat ihsan sekali ya, sangat terbaik. Mampu melakukan tapi dia memilih bersabar dan memaafkan. Itu luar biasa. Kalau didolimi terus ngamuk-ngamuk itu biasa, standar maksudnya. Tapi dia memaafkan itu luar biasa. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Ini berikutnya adalah masih
sifat orang-orang yang bertakwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan walladzina idza irtakabu dzamban kabiran aw dzalamu anfusahum birtikabi ma dunahu dzakaru wa'dallah wa wa'idah, yaitu orang-orang yang ketika melakukan dosa besar atau mendolimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa di bawah yang besar tadi. Ya, dosa tapi ya tidak selevel yang dosa besar. Artinya dosa apa saja. Ketika mereka melakukan dosa baik besar maupun enggak terlalu besar maupun yang kecil, zakaru wa'dallah, mereka langsung ingat dengan janji Allah Subhanahu wa taala wa wa'idahu, dan ancamannya. Ingat dengan janji dan ancaman Allah, falaji'u ila rabbihim taibin, sehingga kemudian ketika mereka ingat dengan janji Allah dengan ancamannya, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, kembali kepada kebaikan, meninggalkan kesalahan, bersegera. Itu orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan berarti orang yang sama sekali nggak salah. Bisa aja salah, tetapi ketika salah itu bersegera untuk kembali, nggak terus saja. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mereka segera kembali kepada Allah, taubat, yatlubuna minhu ayyaghfira lahum dzunubahum, seraya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Wa hum muqinuna annahu la yaghfiru dzunuba illallah, karena mereka yakin bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahum lidzalika la yuqimuna ala ma'siyah, sehingga mereka enggak terus-menerus di dalam kemaksiatan, enggak istiqomah. Enggak istiqomah dalam kemaksiatan. Ya salah ya salah, tapi segera kembali, tidak terus-menerus begitu. Apalagi di bulan Ramadan, asal mau berhenti aja Allah ampuni, asal mau berhenti. Yang enggak Allah ampuni itu kalau di bulan Ramadan tetap istiqomah dalam kemaksiatannya. Libur dulu lah gitu. Libur dulu. Siapa tahu dapat Ramadan yang diterima Ramadannya, habis Ramadan menjadi lebih baik dari sebelum Ramadan, bukan kembali lagi. Rahimakumullah, mereka tidak terus-menerus di dalam kemaksiatan. Wahum ya'lamuna annahum intabu taballahu alaihim, padahal mereka tahu bahwasanya ketika mereka taubat, Allah juga akan menerima tobatnya. Asal mereka mau tobat itu Allah pasti menerima tobatnya, karena Allah itu senang sekali kalau hambanya itu mau tobat. Sebesar apapun dosa dan kesalahannya, asal mau tobat itu Allah pasti terima. Dan Allah itu sangat gembira ketika hambanya itu mau tobat, lebih gembira dibanding kegembiraan orang yang dalam perjalanan di tengah padang pasir, kecapean, ketiduran, begitu bangun kendaraannya enggak ada, perbekalannya enggak ada, terus pasti pusing banget. Kalau di sini masih, kalau bekalnya habis, warung masih banyak. Di padang pasir mau makan apa? Enggak ada. Saking bingungnya dia cari ke sana kemari, muter-muter sampai kecapean, akhirnya ketiduran. Begitu bangun, ternyata kendaraannya itu ada di sampingnya. Gembira nggak? Gembira banget. Saking gembiranya sampai salah sebut, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Saking gembiranya itu sampai salah sebut. Itu artinya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Dan
Allah Subhanahu wa taala itu kegembiraan Allah melihat hambanya mau tobat itu lebih gembira dibanding kegembiraan orang ini. Sangat gembira sekali kalau hambanya itu mau tobat. Dan pasti Allah terima. Selama apa? Selama malam yuwargir. Selama nyawa belum sampai tenggorokan. Dan selama matahari belum terbit dari barat. Sekarang terbitnya dari mana? Timur. Nah, nanti kalau sudah dari barat sudah selesai. Enggak diterima tobat lagi. Hadirin rahimakumullah. Ulaikal mausufuna bitilka sifat al-azimah. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang agung itu apa tadi? Tetap berinfak sekalipun baik dalam kondisi longgar maupun sempit, memaafkan, menahan amarah, memaafkan orang lain. Kemudian kalau terlanjur berbuat dosa segera bertobat. Orang-orang yang kayak begini ini jazaohum ayyasturallahu dzunubahum, maka pahalanya, balasannya adalah Allah tutupi dosa mereka. Dosa tapi Allah tutupi, enggak dipublikasikan baik di dunia maupun di akhirat. Setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa, enggak ada yang enggak. Entah di masa mudanya, entah di masa tuanya, pasti ada salah-salahnya. Dan kita berharap agar Allah menutupi dosa kita. Baik di dunia aja kita malu kan kalau misalnya kesalahan kita terus diketahui banyak orang itu kan malu. Apalagi di akhirat. Di akhirat itu malah semua orang bisa tahu kalau Allah nggak tutupi. Karena semua nanti akan ditampilkan semua kesalahan dan dosa kita. Makanya orang-orang yang kayak tadi itu yang segera tobat itu Allah tutup. Dan kalau sudah Allah tutup jangan dibuka. Allah sudah tutup, malah kita sendiri yang buka, cerita ke orang, nggak usah. Kalau masa lalu kita gimana udah tutup rapat-rapat, itu rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak usah diceritakan ke siapa. Udah tobat sudah selesai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang kayak begitu Allah tutupi dosa mereka, walahum jannat tajri min tahti asyjariha wa qusuriha al-miyahul 'adzbah. Dan mereka mendapat surga yang mana di bawah pohon-pohon dan istananya itu mengalir air yang tawar, khalidina fiha, dan mereka kekal di sana, indah dan kekal. Kalau kita di dunia mungkin rumahnya indah tapi tidak kekal. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Khalidina fiha, kekal di sana, la yakhrujuna minha abadan, tidak akan keluar dari sana selama-lamanya. Wa ni'ma ajrul 'amilin al-maghfirah wal jannah, dan sebaik-baik pahala dari orang yang beramal itu adalah ampunan dan surga. Dari semua yang kita lakukan itu yang kita harapkan adalah ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu orang-orang yang punya sifat tadi yang pengen masuk surga, silahkan ini dipraktekkan apa tadi? Infak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Menahan amarah, memaafkan orang lain. Kalau terlanjur salah segera bertobat, itu kuncinya
Allah sediakan surga dan ampunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yukhatibullahul mu'minin lama usibu yauma Uhud. Ini ketika kaum muslimin itu kalah dalam perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka nasihat ya. Ta'ziyatan lahum sebagai hiburan untuk mereka. Takziah itu menghibur. Jadi kalau kita ada orang meninggal, kalau kita takziah itu maksudnya adalah menghibur keluarga yang berduka. Itu aja takziah. Menguatkan batin mereka. Ta'ziyatan lahum bi anna qad madat min qablikum umam. Jadi orang kaum muslimin ketika kalah dalam perang Uhud, karena ini kekalahan yang pertama kali, pasti sangat berat setelah menang di perang Badar. Kemudian di perang Uhud kalah, sedih banget. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur mereka bahwasanya umat-umat terdahulu itu juga sama. Ubtuliyal mu'minuna minhum biqitalil kafirin faqanatil aqibah lahum. Mereka diperintahkan memerangi orang-orang kafir, tapi kemudian mereka kalah. Tapi nanti kan endingnya kemenangan tetap bagi orang yang beriman. Fasiru fil ardi mu'tabirina bima ala ilahi amru ulaikal mukadzibina billahi wa rusul. Itu kan baru episode awal aja, nggak usah bersedih berlebihan. Nanti tetap akhirnya kemenangan itu bagi orang-orang yang beriman. Kalau nggak percaya, maka Allah perintahkan suruh jalan-jalan. Jadi jalan-jalan ini perintah Allah. Untuk apa? Untuk mengambil pelajaran kaifa, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Pak, akhirnya Allah hancurkan. Suruh jalan-jalan ke Mesir, melihat peninggalan Fir'aun, bagaimana Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa Fir'aun di zamannya dan negeri-negeri yang lain, agar semuanya itu diambil pelajaran. Sehingga kaum muslimin tidak boleh sedih berlebihan. Kalah ya memang sedih, tapi jangan berlebihan. Hadza bayanul linnas. Hadzal Qur'an bayanun wa irsyadun ila tariqil haq. Quran ini adalah penjelasan dan petunjuk menuju jalan yang benar. Wa tadzkir takshaulu lahu qulubul muttaqin, dan peringatan yang akan sangat menggetarkan hati orang-orang yang bertakwa. Wa humul ladzina yakhshanallah, mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Wa khussu bidzalika li'annahum humul muntafi'una bihi duna gharim. Kenapa orang-orang bertakwa itu disebut secara khusus? Karena hanya orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Al-Quran ini nggak ada gunanya bagi orang yang tidak bertakwa, nggak akan mendapat petunjuk, nggak akan mendapat apa-apa. Maka kalau kita ingin mendapat hidayah dari Quran, jadilah orang yang bertakwa, karena dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Syarat itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagi yang enggak bertakwa, membaca Quran, bahkan hafal Quran pun itu juga enggak banyak memberi manfaat pada dirinya. Lah orang kafir aja banyak hafal Quran. Jadi hafal Quran tapi kafir, gimana ceritanya coba? Terus yang dihafal itu manfaat dirinya apa? Kalau apalagi kalau ada yang rame-rame kemarin dihafal Quran tapi murtad. Ya mau murtad, yang kafir asli aja banyak hafal Quran gitu. Karena
ketika seseorang itu tidak menjaga ketakwaannya, dia juga tidak akan mendapat manfaat dari Al-Quran, mendapat petunjuk dari Al-Quran. Makanya dijaga ketakwaannya agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah dari Al-Quran, bahwa ketika kita baca Quran kita dapat inspirasi, dapat petunjuk untuk senantiasa menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau sering ditanya tuh hafal Quran kok murtad, ya biasa aja gitu. Biasa aja. Itu ada sahabat Nabi aja ada yang murtad gitu loh. Sahabat Nabi. Jadi ya itu ada babnya hidayah. Ya mudah-mudahan Allah jaga hidayah dan taufiknya untuk kita semua. Wala tahinu wala tahzanu. Wala tad'ufu ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian lemah an qitali aduwikum, dari memerangi musuh kalian, wala tahzanu lima sabakum bi Uhud, dan juga kalian jangan terlalu bersedih terhadap apa yang menimpa kalian di perang Uhud. Wa antumul ghalibun wal aqibatu lakum, nanti kalian akan menang dan kemenangan pasti buat kalian. In kuntum musaddiqina billahi wa rasulih muttabi'ina syara'ah, jika kalian itu percaya pada Allah dan Rasulnya dan mengikuti syariatnya, insya Allah endingnya kalian yang menang. Kalau fase kenabian 23 tahun sudah kelihatan menangnya Fathu Mekah. Kalau era sekarang kita nggak tahu kemenangan Allah berikan itu sampai berapa tahun, karena kualitas manusianya juga berbeda gitu. Karena memang Nabi Allah perintahkan nggak lama, kalau nggak menang-menang nggak meninggal Nabi, karena dengan kemenangan itu tanda bahwa Nabi misinya sudah selesai. Maka ketika turun firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah itu datang, Fathu Makkah itu terjadi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan kalian lihat orang masuk Islam berbondong-bondong. Apa selanjutnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sahabat-sahabat secara umum itu melihatnya ini biasa. Ayat ini biasa. Maksudnya kalau menang itu suruh bertasbih istighfar. Tapi Abdullah bin Abbas melihat dari sisi yang lain. Wah, ini tanda Nabi mau meninggal. Jadi ketika turun ayat itu, Abdullah bin Abbas langsung punya feeling ini kayaknya Nabi sudah mau meninggal. Dan Nabi sendiri ketika setelah itu juga terus memperbanyak membaca tasbih dan istighfar. Masyarakat muslim rahimakumullah. Jadi ketika apapun yang terjadi, endingnya tetap orang-orang beriman yang pasti Allah akan berikan kemenangan. Tapi kapan itu hanya Allah yang tahu. Ala inna nasrallahi qarib, bahwa pertolongan Allah itu dekat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur lagi orang-orang beriman. Iyamsaskum qarhum faqad masal qauma qarhum misluh, in asabatkum ayyuhal mu'minun jirah aqatul fi ghazwati Uhud, wahai orang-orang beriman, jika di perang Uhud kalian mungkin terluka atau terbunuh, fahazintum lidzalik, kemudian kalian bersedih akan hal itu, faqad asabal musyrikin jarah wa qatal misl dzalik fi ghazwati Badr, bahwasanya orang-orang musyrik juga sama, mereka juga terluka, juga terbunuh di perang Badar. Jadi kalian jangan lebay, bahasa kita mungkin ya, jangan lebay terlalu sedih. Emang kalau kalah itu yang sedih cuma kalian, enggak, orang kafir itu kalau kalah juga sedih, sama aja gitu. Emang kalau orang kafir kalah enggak sedih, sedih juga gitu. Coba kan watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu
Ayusarrifullah bainan nas. Allah pergilirkan di antara manusia. Ya kadang-kadang kita yang menang, kadang-kadang mereka yang menang. Ya itu biasa. Enggak usah sedih. Yang termasuk pendukung bola itu ya enggak usah bersedih banget. 5-1 gitu kan. Yang kalah itu enggak cuma kita, Portugal juga kalah. Kalau kita sedih emang mereka enggak sedih juga gitu. Coba kalau mereka seneng main di Piala Dunia ya kadang menang kadang kalah, jadi itu sudah biasa, kita aja enggak pernah. Jadi kayaknya kalau kalah itu kok sedih banget gitu. Masyarakat, jadi begitu. Namanya juga kalah itu ya sedih, itu biasa. Tapi enggak hanya kita, semua orang kalau kalah juga sedih. Makanya jangan berlebihan. Watil kalayam dawilu bainan nas, dan hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia, nasrun marrah wa hazimah ukhra, kadang menang kadang kalah, lima fi dzalika minal hikmah, karena semuanya itu ada tujuan dan hikmahnya. Kalau menang terus nanti sombong, kalau kalah terus kok kebangetan kalah terus. Ini kasar ya, kadang menang kadang kalah itu sudah biasa lah ya. Lima fi dzalika minal hikmah hatta yadhhar ma 'allamahu Allah fil azal limayyisallahu al-mu'min as-sadiq min ghairi, agar tampak apa yang Allah ketahui di zaman azal, bahwasanya mana yang benar-benar beriman dan mana yang tidak serius imannya. Karena dengan kalah itu akan kelihatan siapa yang beriman, siapa yang tidak. Orang beriman santai aja, biasa kalah. Kalau yang nggak beriman ya berhenti dari perjuangan. Wa yukrim aqwama minkum bisyahadah, dengan kekalahan itu Allah memuliakan sebagian orang itu dengan mati syahid. Karena dengan kalah itu pasti ada yang meninggal. Dengan meninggal berarti mati syahid, itu adalah kemuliaan. Kalau sakti semua nggak ada yang mati, terus yang masuk surga jalur syahid yang mana? Nggak ada. Harus ada itu. Wallahu la yuhibbul ladzina dzalamu anfusahum. Sekalipun demikian, sekalipun kaum muslimin kalah, sekalipun kaum musyrikin menang, itu bukan berarti bahwa Allah mencintai mereka, enggak. Jadi kalau Allah menangkan orang musyrik, itu bukan berarti Allah mencintai mereka. Ini harus dicatat. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu la yuhibbul ladzina dzalamu anfusahum. Allah tidak mencintai orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa qa'atu anil qital fi sabilih, dan juga tidak mencintai orang-orang yang pensiun dari berjihad di jalannya. Allah enggak mencintai orang kafir, juga enggak suka dengan yang berhenti berjihad. Sama aja kita berjuang juga kalah juga, ya udah mendingan ini aja duduk. Enggak, tetap diperintahkan berjuang. Kalah menang Allah yang menentukan. Kalau kalah ya kita ada peluang bersabar gitu. Ada yang mati syahid. Kalau yang menang ya alhamdulillah, itu bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua proses kehidupan itu Allah pergirilkan. Kalau lagi jaya ya bersyukur, kalau lagi di bawah ya bersabar, karena yang mengalami itu bukan hanya kita, semua orang juga mengalami gitu, sehingga ya biasa aja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.